Mas, kata-kata hari ini dong. Apa kata-kata hari ini? Tetap semangat. Oh iya. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat ikhtiar pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir-banjir yang ada di Jakarta. Seperti kita ketahui, Jakarta ini merupakan dataran rendah di mana sangat sering sekali mendapatkan air berlimpah dari puncak Bogor, teman-teman. Yaitu dari Kali Ciliwung. Kali Ciliwung ini salah satu kali yang sangat menakutkan ya, ataupun momok bagi warga Jakarta, di mana kalau puncak Bogor sudah hujan deras, pasti warga Jakarta ketar-ketir. Makanya dari itu SDA DKI Jakarta masuk untuk menanggulangi ketakutan warganya, teman-teman. Salah satunya adalah di daerah Menteng Wadas, Pasar Semanggi, Jakarta Selatan. Dan pastinya saya tidak akan sendiri dalam menjelaskan proyek ini, karena saya juga tidak tahu ini sistemnya seperti apa, dan saya pasti akan menanyakan langsung dengan konsultannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak, punten, perkenalkan nama Bapak siapa dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Nama saya Tatang Surya dari PT Marina Cipta Pratama. Saya sebagai konsultan untuk pekerjaan di Kecamatan Setiabudi, utamanya di Jalan Wadas, Menteng Wadas. Pak, saat ini sedang ada pengerjaan apa nih Pak? Ini saat ini ada pekerjaan penggantian saluran lama ke saluran baru untuk wilayah sekitar Menteng Wadas. Oke. Pak, dengan pengerjaan penanganan banjir ini Pak, bisa mereduksi wilayah mana aja sih Pak sebenarnya ini? Untuk reduksi wilayah ini bahwa kita ini terdiri dari ada 6 lokasi, yaitu lokasi Wadas, Menteng Wadas 5, 6, 7, 11, 10, dan Sawah Lunto, Kota Gedang. Oke. Nah Pak, untuk inletnya nih Pak, ini kan gorong-gorong pasti ada semacam strom inletnya ataupun pintu air masuknya nih Pak. Ini inlet dan outletnya ini dari mana Pak? Ini untuk inletnya ini untuk seluruhnya di daerah belakangnya Kelurahan Pasar Manggis. Outletnya di PHB yang menuju ke sungai di Manggarai. Kali Ciliwung juga Pak ya? Ya, Kali Ciliwung juga. Nah Pak, untuk materialnya nih Pak, material apa yang dipakai? Apakah material sudah pada umumnya atau khusus nih Pak daerah sini? Untuk material saya kira sama, jadi ini perubahan saluran. Karena selama ini ada banjir, berarti kapasitasnya kurang, sehingga ditambah yang dari ukuran 30 jadi 40, yang 40 jadi 60, yang 60 jadi 80, 80 jadi 100. Jadi untuk ukur-ukurannya UDIT dan box culvert. Nah, UDETS ini apakah UDETS tertutup atau UDETS terbuka nih Pak? Kalau untuk UDIT semuanya terbuka, ada tutupnya. Kalau box culvert bulat, jadi nanti utama box culvert digunakan untuk crossing gitu. Oh, yang di belakang sana Pak ya? Crossing ini sawah Kota Gedang, crossing Minangkabau kan itu, sama nanti sana crossing Sawah Lunto. Oke, selebihnya itu menggunakan UDETS tutup ya? Juga yang tutup, berarti bisa dibuka untuk ini. Oke, nah Pak, ini pastikan dalam pengerjaan ini bukan hal mudah ya Pak ya. Kira-kira kendala-kendala apa sih Pak yang dihadapin teman-teman di lapangan atau Bapak sendiri, dan solusinya nih Pak, sehingga proyek ini bisa berjalan lancar sampai saat ini? Sebenarnya kendala-kendala utama di dalam saluran itu adanya utilitas mulai dari
PDAM, ya kan, utilitas PGN gas, ya kan, utilitas serat optik Telkom. Terus sini ada lagi tambahan utilitas IPAL. IPAL itu saluran limbah warga itu. Oh, IPAL sudah masuk sampai sini, Pak? Sudah masuk ke rumah-rumah itu, karena rumah-rumah sini relatif sempit dan kecil, sehingga dia air limbahnya masuk ke dalam, dibikinkan saluran sendiri. Nah, ini dia di antara saluran ini ada saluran IPAL juga, saluran limbah itu. Oh, gitu. Jadi saluran ini terakhirnya di Waduk Setiabudi. Oh, Waduk Setiabudi. Iya. Oke. Oh, berarti di reservoir, maksudnya diolah lagi di sana, Pak? Ya, betul. Di IPAL-nya diolah di Setiabudi sana. Dari sini dipompa, nanti ada di ujung sana dipompa ke arah Setiabudi diolah sana. Nah, teman-teman, di Setiabudi itu dia semacam waduk ataupun reservoir. Di situ merupakan, ini sebagai informasi tambahan ke kalian ya, bahwa saat ini ada namanya JSDP, Jakarta Sewage Development Project, itu pengelolaan air limbah, Pak ya. Jadi salah satu titik poinnya itu adalah Waduk Setiabudi. Nanti di situ air limbah kalian, limbah domestik pastinya ya, diolah sedemikian rupa sehingga menjadi air yang bermanfaat, dan nantinya waduk tersebut itu sebagai resapan air, Pak ya, pastinya ya. Jadi kita masih mempunyai cadangan air ketika tiba musim panas. Nah, Pak Punten, ini pengerjaannya mulai kapan dan sampai kapan nih, Pak? Kan ini kan saya lihat menutup akses nih, Pak. Kira-kira selesainya kapan sehingga masyarakat bisa mengetahui selesainya kapan? Untuk pekerjaan ini rencananya 4 bulan. Mulainya itu 29 Mei. Cuman ini kita udah mulai tanggal seminggu itu tanggal 1 Juni deh. 1 Mei mulai. Kita udah hampir selesai nih. Jadi kita menggali mulai dari saluran di Sawah Lunto, terus di Menteng Wadas 5, Wedes Mantang yang masuk ke dalam itu 11, 7, 6 semua. Jadi kan hampir selesai semuanya. Sekarang udah progresnya sudah sekitar 87%. Jadi saya kira-kira ini tunggu 2 minggu lagi mungkin ya, terakhir bulan ini selesai lah. Ini kan karena kita belum menyelesaikan karena mau Idul Adha ini, sehingga orang-orang mintanya stop dulu karena di antara ada masjid. Nah, ini sekarang sambil jalan yang di luar kita kerjakan. Ini saluran ditinggikan, karena kan sekarang itu mintanya ditinggikan saluran, jadi ada peninggian ini nanti supaya tutupnya rata dengan jalan. Supaya enggak. Dan juga sampah itu nggak bisa masuk ke dalam, Pak ya, sampah-sampah. Ya, harapannya tetap warga kan tidak itu, karena kan terlalu tertutup kan orang nggak buang sampah. Nah, Pak, terakhir ini, Pak, nasihat Bapak nih, Pak, Jakarta hingga saat ini masih menjadi wilayah yang masih sering banjir nih, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak ini nasihat apa untuk warga DKI Jakarta ataupun wilayah Indonesia deh yang masih sering terkena banjir? Nasihat Bapak seperti apa agar terhindar dari banjir? Saya kira utamanya memang di Jakarta ini masalah sampah ya. Sampah ini sulit juga, warga ini kan harus mengantisipasi sampah itu supaya tidak dibuang di saluran. Karena kalau sudah dibuang saluran, apalagi saluran tertutup gini, nanti tersumbat, banjir lah sudah di tempat-tempat tersebut. Sehingga utamakan buang sampah pada tempatnya, tidak dibuang di saluran. Itu intinya hanya itu aja. Yang lain-lain saya kira sudah normal lah kan gitu untuk ini. Ya, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan Pak Tatang ya sebagai konsultan di proyek ini, bahwa pemerintah kita salah satunya dari SDA DKI Jakarta saat ini sangat serius sekali teman-teman dalam penanganan banjir. Sesuai dengan lapisan video yang saya berikan ke kalian ini, data resmi ya dari BMKG, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, dari Bappenas, bahwa setiap tahunnya Jakarta menunjukkan penurunan tingkat banjir yang sangat signifikan. Dan banyak sekali wilayah-wilayah yang tadinya banjir saat ini sudah tidak banjir lagi. Dan tentunya dari setiap ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah kita tidak akan pernah maksimal jika kita, masyarakat, masih sering menjadikan got, kali, sungai sebagai tempat sampah kalian, teman-teman. Memang pada saat kalian membuang sampah kalian, pada saat itu memang air tersebut akan membawa sampah kalian menjauh dari pandangan mata kalian. Tapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah tersebut akan tersendat
dan akan menjadi sedimentasi teman-teman. Otomatis kalau sudah menjadi sedimentasi, maka volume air yang akan dilewatin oleh sungai tersebut akan berkurang. Sehingga ketika terjadi hujan deras dan air kiriman dari puncak Bogor dan tiba-tiba banjir, baru pada protes semua sama pemerintah, padahal kita sendiri yang kepala batu yang masih sering buang sampah di sembarang tempat. Jadi yuk stop buang sampah sembarang tempat, buanglah sampah pada tempatnya. Dan terima kasih Pak Tatang atas waktunya. Ya, terima kasih. Kami berdua teman-teman mohon maaf jika selama menerangkan di daerah sini penanganan banjirnya ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Tatang Surya. Ini di Pasar Manggis namanya ya. Pasar Manggis. Ya tadi ada salah sedikit itu. Siap. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia maju.